Teman-teman, malam ini kita disponsori oleh Nusa. Jadi acara ngopi di kebun online. Nah, di sini. Oke, ini ada gambarnya. Nusa adalah platform lending dari Indonesia. Dulunya bernama Tedpol. Terus dia rebranding menjadi Nusa. Nah, mereka ada di jaringan Binance Smart Chain. Di sini kita bisa lending atau supply. Jadi kalau kita punya duit nganggur, misalnya Nusa, BTC, Ethereum, USD, sambil nunggu naik kita bisa sebagai supplier atau kalau di istilah DeFi itu lending. Ini banyak banget koinnya. Tinggal dipilih aja teman-teman punya token apa, nanti bisa di staking, di lending di sini. Nah, dengan Nusa kita bisa lending atau supply market. Di sini pun kita bisa pinjam juga gitu. Sebagai borrower mana ya? Oh, harus connect wallet dulu. Connect wallet, bentar. Oke, connect wallet dulu. Wah, loadingnya. Bentar ya. Ini kok. Ini gambarnya ada nggak, teman-teman? Ada Pak, ada. Ada ya. Nah, jadi gini, misalnya Bitcoin sekarang lagi masih di bawah ya, belum terlalu tinggi, tapi kita butuh duit. Nah, di staking aja atau di supply aja BTC-nya. Nanti kita bisa dapat USDT atau IDR, terserah kita mau pinjamnya apa. Sebentar aja. Ini sponsor kita malam ini. Oke. Connect dong. Nah, connect. Oke. Jadi bisa diakses di beberapa dev, misalnya di Trust Wallet, di MetaMask, bisa. Nah, kalau kita punya token Nusa, BTC, Ethereum, USD, apapun yang kalian punya bisa disimpan di sini. Nah, ini di sini API-nya ada dua nih. Yang misalnya yang BTC nih, kita tetap dapat BTC dan juga tambahan Nusa. Kalau untuk Nusa ya tetap keduanya Nusa. Nah, misalnya kita punya supply-nya Ethereum nih. Ethereum-nya kita dapat 5,3% dan tambahan bonus Nusa 11,54%. Begitupun USDT. Nah, jadi misalnya teman-teman mau nyerok nih, tapi dirasa sekarang belum bottom. Bisa disimpan dulu nih USDT-nya di sini atau BUSD, bahkan IDRT nih bisa kita simpan di sini sambil nunggu market bottom. Nanti pas nemu momen bottom ya kita tinggal belanja, bisa swap di sini langsung. Nah, swap di sini. Nah, misalnya teman-teman udah simpan terus mau pinjam, silakan. Rekomendasi ya jangan melebihi 50% dari dana yang disimpan sih. Karena nanti ada terlikuidasi kalau misalnya kita nyimpennya BTC terus pinjamnya Ethereum. Tapi Ethereum-nya naik sementara BTC turun, maka koin yang kita simpan itu akan terlikuidasi karena jaminan itu jadi lebih rendah daripada pinjaman karena si Ethereum-nya naik. Nah, yang lebih agak safety
BTC, mungkin kita simpan di BTC, pinjamnya USD gitu atau BUSD atau IDR gitu kayak gitu. Oke. Ini sponsor untuk malam ini. Nah, di sini kita bisa ada airdrop juga. Kalau kita staking di sini nanti dapat airdrop. Terus ada governance, ada tool, ada bright juga. Nah, dari IRC ke BSC. Nah, ini untuk liquidity-nya di earn. Misalnya kita mau farming aja, nggak mau lending borrowing ya silahkan tinggal pilih aja. Tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, stop share. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Oh ya, malam ini saya tidak sendirian, saya ditemenin oleh Om Ridwan dari Lucky Child Crypto atau nama channelnya Random Signal. Om Ridwan, apa kabar? Alhamdulillah Om, baik. Baik. Udah nyantai nih? Udah ngopi belum? Ngopi belum? Aneh ngeteh aja. Iya. Saya baru ngopi nih. Saya baru ngopi nih. Saya sekoteng panas. Oh, sekoteng panas. Juga enak. Enak itu Om. Bisa dikirim ke sini? Jauh ya? Kejauhan. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya? Signal boleh Pak? Tanya enggak? Boleh, nanti kita share screen. Request apa, signal apa, Om? Pengen lihat BNB Pak. BNB boleh. Setelah mungkin Om aja masih biasa aja. Ridwan boleh dimulai share screen. Saya masih share screen atau udah stop? Oh udah ya, udah stop ya. Boleh Om Gayu naik aja. Kita ngobrol di sini. Bahas market. Nah ini. Ini Om Rusdi. Halo Pak Eko. Halo Om. Tadi itu yang staking ever itu Pak Eko udah berapa minggu itu Pak? Udah minggu keempat. Itu yang levernya itu masuk otomatis apa harus klaim dulu ya Pak itu? Harus diklaim setelah 2 minggu dia. Setelah 2 minggu dia muncul. Oh berarti ini ya kan pas di Everpool itu berarti waktu kita stake itu nggak ini ya, nggak maksimum gitu ya, harus disisain sedikit di wallet gitu ya? Apanya? Kan itu di Everpool itu di websitenya itu ada half sama maksimum gitu. Oh, itu mah tergantung kita. Misalnya kalau memang sekarang naik dan dirasa cuan bisa maksimum ditarik semua atau half juga boleh gitu. Itu Pak Eko milih validator yang mana itu Pak? Saya milih validator yang biaya fee-nya kecil. Oh iya ya, itu nggak ini ya. Sayangnya dia itu nggak ada verifikasi validatornya gitu ya, kayak project yang lain gitu ya. Sebenarnya ada sih. Mungkin di next ama kita bahas tuh lebih mendalam. Gitu kan, saya staking di ini di koin lain itu di Platon namanya. Kalau di situ kan kayak di Pulse tadi itu ada ini validator itu ada ratingnya. Terus validator yang
soalnya ada ini kan ya, kemungkinan gagal bayar reward kan ya kalau jadi validator itu. Harusnya enggak sih. Oh, itu kan kalau saya lihat yang di sebelah itu ada ini, ada tanda centangnya kalau validatornya udah valid, udah lama. Tapi memang rata-rata segitu ya, Pak. Rata-rata segitu. Mau milih yang mana ini? Beda di PI aja, PI-nya ada yang 1, ada yang 2 kan. Tapi rata-rata 10 sama 15%-an saya lihat tadi, Pak ya. Iya, maksimal di 15%, tapi yang 15% PI-nya gede juga. Oh iya, 10% ya fee-nya. Iya, jadi dihitung aja PI-nya berapa, yang persenan berapa, yang paling ideal itu masuk aja. Kalau yang reward-nya dari referral itu masuknya langsung apa dia harus gimana dulu, Pak? Kalau untuk dapat bonus ya langsung di 500 sih. Minimal. Terus orang yang kita ajak itu kan misalnya dia stakingnya lebih banyak dari kita gitu. Itu ngaruh ke level yang kita terima apa jumlah orang refnya? Jadi untuk hadiah lever itu random. Saya kan ada yang staking 1000, ada yang staking 500. Itu hadiahnya random, nggak mesti sama. Bisa jadi lebih gede yang 500. Itu random kan. Keterangannya sampai 5000 lever. Bukan berarti kita dapat 5000 lever. Oh, gitu Pak ya. Berarti ini ya. Per satu ref dapatnya random berapa gitu. Terus nambah satu ref. Setelah saya cek itu paling kecil itu di 120. Paling 120 kecil 120 lever. Oh iya. Karena kita dengan tim itu ada staking sekitar 50 wallet. Di situ paling kecil di 120 lever. Wah. Tapi at least lumayan 120 lever itu. Udah banyak ini. Udah banyak ini Pak Eko ini. Ya, $11 kan. Jadi iya. Epernya naik. Waktu saya share itu kan di 300 perak. Sekarang 700. Udah naik 400 perak tuh, lumayan. Nah, yang dijual itu lepernya buat beli Eper lagi, nanti di staking lagi kan, dengan wallet baru kita dapat lagi tuh dengan repnya akun kita juga. Itu kalau kita undelegate itu perlu waktu nggak? Pak? Undelegate maksimal itu kemarin unstack gitu ya. Oh iya, unstack itu unstack 24 jam sih. Oh 24 jam. Oh iya. Nah untuk reward 3 hari di sana ada keterangannya. Maksimal 3 hari baru kita terima leper. Tapi kadang kalau lagi itu mungkin nggak sampai 2 hari sih. Ada yang baru unstack, baru claim kita langsung dapat gitu. Oh mungkin kalau unstack dengan claim itu berbeda ya. Misalnya setelah 2 minggu pokoknya dia akan muncul klaim leper. Nah si lepernya itu maksimal 3 hari kerja, 3 hari masuk ke wallet. Nah kalau untuk unstack, setelah kita unstack itu memang membutuhkan waktu itu sehari biasanya. Sehari, nggak ada yang lebih dari sehari, nggak ada. Saya udah nyoba di beberapa wallet sehari. Jadi misalnya kita unstack jam 10, besok keluarnya jam 10. Masih bisa kan Pak ya? Bulan Januari ini. Bisa itu masih ada. Bannernya juga masih ada di web. Nanti nunggu kalau memang kuotanya udah habis itu akan ditutup kata mereka sih. Begitu. Oh iya. Oh iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke BNB. Om Rid, silahkan. Ya Om. Malam semuanya nih teman-teman. Selamat malam. Malam. BNB ya. Halo. Kemarin emang burn-nya agak telat ya BNB kemarin ya. Harusnya kan kuartal 4 kemarin kan ya, 2022 ya. Iya. Baru burn kemarin kan ya dia. Baru burn. Ini teman-teman yang lab dikira di sini nggak ada hadiah, padahal hadiahnya ini lebih gede nih. Cuannya bisa puluhan %. Kalau yang tadi mah kan cuan instan. Kalau terpilih kan
Bukan saya nanti yang beli, tim Everscale. Nah, yang ini aja ya. Wah, ini aduh, mantap nih. Ini chat Masuk ke 410 kayaknya ya. agak Bisa lewat sih membanggakan Om ya. chatnya. BN semua sebenarnya sama ya. Gimana penentunya BTC kayaknya kalau menurut saya. Sama ya, Soalnya mirip ya. kalau walaupun BNB dia ngeburn ngeburn banyak pun itu kan jatuhnya dia untuk long term ya si Iya, iya. gadget untuk long term, nggak untuk dia ngepam ke nggak kayak koin micin gitu kan, wah ngeburn terus dia ngepam, nah, selesai gitu kan, kayak nggak begitu. Jadi tetap semua acuannya emang ke arah BTC dan berita makro-makro yang di luar sana dia tetap ngaruh gitu. Jadi karena ngelihat dari grafiknya aja, ini saya pakai grafik logaritma ya. Iya. Itu dia udah kepentok sama resistennya juga. Kalau seandainya saya nggak pakai grafik logaritma, dia masih agak sedikit naik lagi nih. Saya pernah garis begini waktu itu, garis begini. Waktu sebelum ini apa namanya ngepam begini, saya pernah garis begini. Dan kalau menurut saya sih emang ini harusnya udah break ya. Cuma kan kadang ada chart yang dia fake terus dia balik lagi ya kan. Makanya kalau berdasarkan logaritma dia emang belum break, harusnya begini. Jadi ya kita tetap hati-hati aja, tetap waspada. Udah gitu dilihat juga dari BTCD-nya juga per day-nya juga agak risk ya kan, walaupun dia agak BTCD-nya naik ya. iya. Yang waktu itu saya pernah ngomong kayaknya apa ya, yang dia kayak Udah. muncul Waktu itu udah kita bahas. Kalau ya. BTCD naik berarti altcoin bisa stagnan dulu sebentar. Ya bisa stagnan tergantung BTC-nya juga. Kalau BTC-nya ya turun ya makin hancur altcoin. Nah, jadi gitu. Om siapa tadi yang nanya? Tadi Om Rusdi. Om Rusdi. Ya Om, kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Jadi tetap waspada di resistannya aja dulu nih. Kemarin kan soalnya Kalau ada BTC, 2 event tuh yang burn, bukan burn, ya BNB burn, yang satu lagi hard fork itu Matic. oh Jadi, iya. Oke, thank you Bang Rid. Iya sama-sama Om. Next, yang mau nanya, mau request Om Speed, Om Rijal, Christian. Oh, Christian, silakan. Mengenai token AI, si Pet, AI. Oh, iya Neng AI betul. ya. Ai, Ya, si Ai. AI. Basis AI. Naik ya Om ya? Yang waktu itu kita bahas naik ya? iya. Duluan Saya dong. sempet buy di berapa? Di 1.300, sell di 3.000 dan sekarang, aduh, malah naik. Apa itu namanya? Mm-mm. Token Ai. Bukan basis AI. Pet, Ya, Pet, ya. Pet. Iya, Pet AI. Ai saya nggak sempat ngikutin sih kalau Fed itu. Ngikutinnya dari yang misalnya Omega tuh apa? GRT ya? Masih kok. Fed nggak begitu ngikutin sayanya. Tapi emang boleh dilirik sih Ai ini emang lagi hype-hype-nya kan. Takutnya Betul. semoga aja kayak, tapi jangan terlalu apa namanya ya? Jangan Jangan terlalu terlalu FOMO. Heeh. ya, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu lama hold lama-lama gitu kan. Kayak Jangan kemarin terlalu kan greedy. masalah Kalau memang udah opit ya lepas aja dulu. Mungkin ya, mungkin token-token AI sekarang itu kayak DeFi di awal tahun 2000-an kayaknya ya. Pakai Mi.
Om Ridzi sendiri sekarang lagi serok apa nih Om? Masih ngehold aja nih. Saya masih ngehold Matic. Ngehold Terus dan masih nambah juga. kenapa? Sambil ngehold ditambah juga. Ada nambahnya ke token lain sih, tapi Matic ya bagus ya. Iya, iya. Saya masih lirik-lirik yang lain, cuma takutnya kan kalau kita fokus ke satu token kan, untuk koin gitu kan, ada yang ngepam kan, agak gimana gitu ya rasanya. Padahal Ya, kita betul. tahu, kita pernah Hmm. ngebahas atau pernah ngebahas gitu. Ini DWD. DWDX waktu 3 minggu ke belakang kan Om sempet bahas tuh. Saya TP dulu. Ah, udahlah. Kayaknya mau turun. Ternyata bener turun. Jadi teman-teman kita ikuti aja ombaknya kalau kalau di spot ya. Kalau misalnya dirasa udah opit ya lepas aja. Oh ini ada Om Ferdi, Om Ferdianur, apa kabar? Kita lama banget udah nggak ngobrol, sibuk banget kayak ini. Alhamdulillah sehat, Kang Eko. Apa kabar Kang Eko? Alhamdulillah sehat. Saya lihat di Telegram eh, masih mantau-mantau tapi jarang komen-komen kayaknya sibuk nih orang nih. Sibuk banget Kang Eko saat ini. Cuman Eh, bisa mantau-mantau aja. tapi keluarga Hampura, sehat euy. keluarga. Eh, Alhamdulillah sehat. Ah, Alhamdulillah. Kapan nih liburan ke Bandung? nantilah insya Allah Kang Eko mah kalau ada waktu mah. Mohon. Akhir tahun tadinya kita memang udah di planning banget mau ke Jakarta, cuman pas tanggal 31 itu ada nenek saya meninggal jadi ya sudah saya pulang aja ke kampung jadinya. Oh, turut Padahal udah berduka cita Kang Ekonya. Baru iya, ningali. mm. Saya padahal itu prepare banget tanggal 1 berangkat nih ke Jakarta, nanti mampir-mampir ke Tangerang, eh, ke Depok, ke teman-teman Hampir ke kita yang ada di Hilton. sana gitu. Ternyata berkata lain. Jadi kita cuma punya rencana sih. Next, kalau saya ke Jakarta saya kasih kabar ya. Siap-siap Kang Bentar, Eko. Langsung. bentar lagi ada event kok di Jakarta. Langsung. Hmm. Masih trading masih? Cuman Tipis-tipis. mantau aja Kang Eko saat ini. Heeh. Nanti panen raya mungkin kita di 2025 lah. Saya juga banyak yang masih sebagian menggantung lah apa namanya. Karena masih di staking kan. Di unstack juga percuma gitu karena turun ya sudah biarin aja. Namanya bercocok tanam kan nggak perlu ditebang kalau dia belum berbuah. Pak Eko, Ya, ini dolar turun terus nih Pak Eko. Gimana Pak Eko? Ya kalau kita yang mana? pegang-pegang USDT, BUSD, dolar turun terus nih. Oh, USDT BUSD itu memang akan ke settingan awal kayaknya ke daerah 14 ribuan. Kayaknya bisa turun ke 14,5 kayaknya ya. Ya, 14,5. Jadi eh kalau kalau cek di PIP sebenarnya waktu di 16,7 tuh saya udah exit untuk USDT. Saya jadiin IDRT dan BIDR. Waduh, Itu dolar Lumayan yang cuan sih melemah sebenarnya. atau turun rupiah yang menguat, Pak? sampai sekarang terasa ya Pak ya harganya ya. Terasa jadinya Iya. ya. Ini masih lumayan jauh nih turunnya. Dulu Aku simpan USDT banyak pula, tapi ya memang barang-barang 14.000 sih. Tapi kalau USDT nggak turunnya pun nggak bakalan jauh banget ya. Misalnya ke 14,5, nanti balik lagi ke 15 daerah-daerah situ aja sih. Aku kirain bisa sampai 17.000 kan karena resesi. Ternyata malah enggak. Saya banyak exit USDT itu di 16,7, 16,5 udah saya anggap udah ini selesai dia nggak kuat gitu. Oh iya Memang Pak, ada bahas juga yang dulu. dijual di 16 karena dulu beli di 14, 13 gitu kan. Waktu zaman panen kripto tuh. Oh iya Pak, bahas juga ini Pak soal
USDT yang nggak bisa dipakai di crypto.com tuh Pak. Oh ya, nanti setelah analisis. Oh ini lagi ngecek DYDX ya? Siap. DXY. DXY. Di crypto.com karena crypto.com itu lebih dekat dalam tanda kutip dengan USDC, dengan government Amerika. Mereka memang lagi nge-push USDC dari Circle gitu. Nah, itu dalam tanda kutip buntut dari USDC dihapus di Binance. Jadi BUSD dan USDT nggak bisa nanti itu di crypto.com. Mereka hanya menggunakan USDC. Gitu. Ada sentimen lah di sana. Bukan sentimen, apa namanya, persaingan usaha. Ini makin turun lagi ya Om ya? Apa Om? Dari indeksnya ini makin turun ya? Paling sih range sih di sini sekitar 98. Udah stop di situ ya? Garis ini tuh garis ini yang katanya garis Bitcoin halving nih. Katanya sendiri. Dari awal pandemi itu ya dia mulai naik ya? Mei ya? Mei. Awal pandemi udah. Masih maksudnya pandemi lagi nggak tinggi-tingginya tuh. Iya, ada nyetak duit ya kalau salah ya. Tapi memang nggak selalu berbalik arah dengan kripto ya. Ada kalanya dia memang barengan naik gitu. Ya, memang kan waktu kemarin juga pas apa ya, DXY-nya turun kan, Bitcoin antang-antang aja kan, nggak naik nggak apa. Gitu. Jadi perlu dicatat teman-teman, nggak selalu berbalik arah antara Bitcoin dengan USD. Yang mau masuk ke Fed nih mungkin bisa lihat di arah sini nih. Pasti dia bakal ada koreksi, apalagi udah 3 bar ini kan rising star gini, pasti adalah koreksi. Nggak mungkin dia hijau terus ke atas, nggak mungkin. Paling area justru hijaunya terlalu tinggi, ngeri juga ya sekali turunnya nanti. Pasti itu bakal ada pola yang kayak begini. Di screenshot aja Om Christian tuh, PetEye. Gimana Mas Eko? Di screenshot aja nih untuk PetEye, rekomendasi belinya di bawah dikit, di 0,2 kayaknya. 0,2, 0,18 ya Om. 16. Oh iya. 18, 16. Iya. Nah itu. Kalau ada pucurnya berarti di short dulu ya. Tapi tetap analisa sendiri ya, jangan. Ya. Istilahnya analisa teknikal itu sebagai pembanding aja untuk mengambil keputusan. Bukan berarti final gitu. Untuk BTC gimana nih Om? Nah, BTC itu sebenarnya sedang mencari pijakan ya. Iya, dia bingung nih mau retest kemana support ini. Belum terlalu kuat itu di situ, di support itu. Pak, kalau token-token AI itu kayak gimana ya? Kan kalau tahun kemarin mah yang lagi hype tuh token Web3. Bedanya apa ya? Oh my god. Ya, AI itu biasanya di apa namanya, yang lebih ke implementasi database. Web3 itu lebih ke gaming ya kayaknya. Iya. Gaming sama apa sih,
browser apa. Kalau AI kan lebih ke dia robotik apa masa depan itu pokoknya yang lebih pokoknya yang kayak kasir, kasir gitu kan pasti ujungnya pakai AI robot atau di swalayan lah gitu kan atau mobil pasti pakai AI. Seperti kita bikin apa namanya untuk apa tadi Om Rusdi udah kita bahas di rumah teh Avatar, Oh Kecepatan fatal ya. kecerdasan buatan Pak. Tadi tuh. kecerdasan buatan betul, lebih ke arah situ. Hmm, ke- Jadi itu yang mereka jual tuh teknologi big data. Wah, kayaknya hebatnya Pak kalau bisa bisa misalnya bisa dipergunakan untuk apa pendataan pendudukan gitu ya. Pakai blockchain lebih enak kayaknya. Lebih enak itu jadi lebih akurat dan nggak kalau nggak salah di Singapura itu sudah mulai deh menggunakan sistem blockchain untuk pendataan barang masuk, misalnya terus kesehatan, data kependudukan, dan pemerintah Cina juga udah menggunakan, cuman mereka menggunakan blockchain mereka sendiri, Pecain ya kalau di Cina tuh, VChain ya Pecain. Hampir-hampir mirip namanya Fed juga. Ini masih ada kemungkinan balik ke 18 atau 16 sih Om? Enggak, apa tuh BTC. itu sih Nah kalau dari saya ya paling 18 sih 18 paling ya. ya soalnya kan waktu kemarin kan sempat emang ada divergen kan di time frame kan begitu yang saya kan waktu kemarin saya sempat berharapnya sih turun lagi ya ke arah sini nih Iya ya, ke karena 14 15 ya. kan dari segi apa namanya pattern yang falling net gay itu pasti ada konfirmasi yang kayak begini ya konfirmasi yang kayak begini sama begini. Nah saya kira ini ada konfirmasi satu lagi di bawah sini. Ternyata dia Buntutnya seperti itu ya, tapi ya ternyata nggak jadi. jadi cuma ini naik. Semoga aja emang dia nyari supportnya di daerah sini di 18 ribuan kalau dia tampil 18 18 8 18 5 kayaknya ya. ya tapi ya tergantung sama si keadaan ekonomi di luar ya. Nah dia bakal naik ke arah sini terus support di sini bisa jadi ya kan. Dari time frame daily juga agak Mengerikan. Ya agak mengerikan. Ini setelah bikin tiang benderanya kepanjangan nih. Iya. Ini dari garis pun dia bikin higher low-nya udah seret ya. Tadi kan jauh nih. Iya. Dari sini higher low langsung ke atas begini. Nanti lama-lama melemah dia nih. Nah ini apakah melemah naik langsung apa reject ke bawah, kita tunggu aja dia pantau aja lah intinya. Ya, jadi kita pantau-pantau aja dulu ya. Karena dari volume pembelian juga menipis ya. Benar. Nah itu untuk BTC silahkan di screenshot kalau yang memerlukan acuan untuk membeli. Ini hanya acuan ya, bukan kata pasti gitu. Jadi dibagi aja di beberapa titik. Ini masih dalam pattern channel juga ya. Ya. Jadi di kripto itu sukses itu karena kita pintar memanage bukan apa namanya all ini satu titik karena akan mempengaruhi psikologi yang bisa lebih buruk gitu. Tapi kalau untuk lihat jangka panjang mah ini masih Jauh. Masih murah ya, masih jauh Murah banget. Jauh banget. Tuh.
Ini baru kembali pada titik di mana FTX sebelum rame ya Om ya. Oh iya, sebelum kolaps ya. Jadi penurunan tajam itu kemarin karena ada FTX collapse tuh. Jadi dia balik lagi ke titik itu. Nah, kalau istilah mudah tuh, kalau udah bikin huruf W, kayaknya biasanya bikin huruf M. Oh gitu Bener ya. nggak sih? Bener nggak ya? Gitu. Ini kan istilahnya huruf W nih. Iya, huruf P begini ya. Heeh. Terus huruf M. Ya, gitu. Berarti kalau M ke atas dong, begini. Ke atas. Oh, Tapi gitu. memang harus koreksi dulu sih. Ini belum terlalu kuat untuk apa namanya? Untuk dia bullish. Iya, udah kehabisan bensin juga iya. Kehabisan energi. Hype-nya udah habis. Ini orang sekarang pada ragu juga nih mau beli banyak atau nanti aja gitu. Iya. Kayaknya cuman kadang ada jebakan juga ya. Kita pada nunggu di 20, dia loncat ke 23 misalnya. Nah, ada masuk tuh di 23, turun lagi ke 20. Nah, biar menghindari itu mungkin ada baiknya lebih bijak duitnya dibagi dua aja gitu. Untuk nunggu di 20 ada, untuk nunggu di 21 ada gitu. Tapi tetap enakan kalau kondisi stabil gini enakan nyerap altcoin sih kalau menurut saya. Altcoin ya. Nggak terlalu riskan. Iya. Walaupun BTC turunnya bisa walaupun altcoin turunnya 5% pun pasti balik lagi ke harga itu doang gitu. Ya kemarin kan nyetik kan contohnya kan dia $1 ya kan turun ke 0,9 naik lagi ke $1 jadi cuma segitu aja. Memang jago scalping mah mungkin bisa dimanfaatin momen-momen yang kayak begini bagus sebenarnya. Ini ada yang mau request koin lain nggak atau ada koin 1 juta umat ini loan? Di chat ada Solana Pak, Solana. Aduh Solana. Koin mantul doang itu. Mantul sebentar ya. Mantul sebentar naik. Micinnya lagi pada bekerja tapi banyak yang rugi. Itu udah biasa kayak gitu. Dulu zaman-zamannya BSC juga kayak gituan. BSC naik, micin banyak. Banyak juga yang ngeruk. Nunggu aja kali Om kalau soal Om jangan langsung masuk kalau saya mah. Semoga ke 20 lagi paling. Dari time frame daily juga mana dia udah ini harusnya kalau pakai Elliott Wave kayaknya udah selesai ya. Ini kalau Elliott Wave udah selesai nih Om harusnya Om. Time frame 4 jam. Ini sudah saya kedengaran ya? Wah, ini ada waktu itu pernah ada di grup grupnya sebelah ya yang saya masuk di 97 keluar di 16 terus masuk lagi di 15.7 kalau nggak salah ya ada pola yang 1, 2, 3 sampai siapa ini sampai pojok 5 sini ntar dia kalau dia hancur di sini pasti ranking sini yang jadi supportnya nih. Jadi jangan ngikutin FOMO juga.
Nah, kalau emang seandainya dikasih kesempatan soal buat turun, pasti area sini yang jadi ininya Om, supportnya di sini. Jadi kalau mau masuk Sol ya, kalau jadi kan masih nunggu Sol turun sih, berharapnya turun lagi. Sol terus Polkadot dengan yang masih banyak yang diminati tuh. Emang Polkadot belum ngikutin Sol nih, padahal udah ngebreak dia. Jadi gitu Om, tinggal nunggu aja di resesi ini nih. Kalau memang dia ngebreak ya silahkan masuk, kalau mau reject ya tinggal tunggu lagi gitu. Om Ya. Tadi Solana Om Rusdi ya? mesti Om Christian tadi. Om Bayuh nih, Solana nih. Nggak ada yang lirik dot Om, Polkadot. Saya mungkin ngecek SRP mungkin sebentar. Ini Om. Ya. Udah TP juga sih. Kemarin sempat naik ya, udah dicabut dulu. Ini koin lama banget ini hanya apa namanya? Saya dua. Iya, akumulasinya lama banget ini. Jadi dia itu habis tidur bangun, tidur lagi masih siang gitu. Azuri dong ya. Masih malas belum lari, jadi karena memang kasusnya berkepanjangan kan, belum selesai secara utuh menang atau kalah gitu. Tapi takutnya ini jadi dampak juga di kripto kasusnya XRP malah. Kalau dia menang ya bagus ya kan, semua kripto naik. Kalau dia kalah mungkin ngaruh juga kayaknya menurutnya. Ini ada yang nanya lagi Om, poin apa gitu? Ada yang nanya lagi nggak? Ada poin apa? Apa itu boleh, apa itu? Minggu lalu kita udah sempat bahas tuh apa? Apa NFT, dengan NFT udah mulai bergaya lagi kayaknya sih. Ya. Atau di Doge yang katanya bakal ke $1. Katanya ya mau $1 ya. Katanya. Di bonus kan siapa tahu ya kan, kita nggak pernah tahu. Siba gimana Om Siba Om? Siba saya petik dikit sih karena saya kira udah cuan juga. Ada lagi Siba di situ. Merek apa nih Om? Ente lagi hold koin apaan? Kang Eko coba ningali Matic dong Kang Eko. Matic tadi udah dicek ya. Oh ini cek lagi nih. Nah ini untuk Matic nih. Pola, aduh kursornya. Ya saya sini lah. Itu ini double bottom sih. Double bottom ya. Iya ini kena resist ya, lalu lagi.
Cuma juga tetap nunggu si BTC ini dia. Hmm. Kalau udah pada kena di resist yang kuat-kuatnya, kalau dia ngacir ya ngacir. Kan masa saya pernah ngasih tahu ya yang total MC total MC saat maju di resistnya juga itu. Nah, kok begini. Wah, sinyalnya. Yang total MC. ETH. ETH boleh deh. Ini lagi butuh buati juga sih, apa namanya? Banyak airdropan ETH. Aduh, harus klaim NFT itu. Oh iya, punya gede-gede ya. Ya itulah yang kalau nggak ETH naik ya. Ini polanya mirip banget dengan BTC ya. Dia habis Ya, naik terus iya. bikin saya juga di atas ini agak ngeri gimana gitu. Jadi kalau ya tetap pantau BTC-nya aja udah. Udah, ya ini mirip banget dengan BTC. Oh, BNB juga kayaknya sama. Mana BNB tadi? Sama semua itu polanya. Sama semua ya ngikutin. Nah, sama nih. Jadi berjamaah gimana BTC? Om Joseph gimana aman? Ada Om Fajar juga nih, Bang Yajid. Baru kali ini kayaknya sama ya. Biasanya kan ETH mimpin kalau emang mau out season ya. ETH biasanya mimpin itu. 15 ya, 15-10 bisa. 15-10, 15-20 kayak gitu. Lebih kuat di 15-20 enggak? Oh iya, benar. Jadi tutup semua chat, fokusnya udah ke BTC-nya udah. Udah. Jadi patokan di BTC aja karena udah pada mirip banget. Iya, udah di register kuatnya udah mau di XRP, mau di Matic gitu kan, sama semuanya. Kecuali ini yang nggak jelas nih, ini koin bebas hambatan. Ini maksudnya masih koin bebas hambatan om. Iya. Lunsi ya, dia main sendirian. Main sendirian, mau BTC tuh BTC sempat turun ya. Dia naik sendiri itu. Naik sendiri. Naik sendiri itu. Jadi udah ada pola tersendiri, jadi kan saya ikutin kan. Setiap BTC turun lah, saya pasti share clone sudah. Opit tuh pasti. Tapi ini masih boleh dilirik sih ya. Tapi jangan banyak lah kalau bisa di lu sini. Karena kan si Cecet ini kan belum buang lus kan, dia juga udah rugi banyak tuh di lus. Lunsi waktu itu saya masuk waktu masih lunak ya. Saya masuk di 400, 500, 700. Nah, saat 1 juta, wah ini kayaknya udah panen nih karena ada yang 400 kan, udah opitnya 600. Yang di 600 opitnya 400. Dan di situ saya lagi banyak banget dapat token tuh. Karena kan dulu dengan kita staking, bukan staking, kita cuman pegang doang di walletnya apa sih itu? Stasiun ya, di stasiun. Oh, Nah, ya kita pegang minimal 10 aja di wallet, udah itu banyak banget airdrop yang masuk. Nah, ini udah opit turun. Nah, kejualnya memang di daerah 900 sih gitu. Enggak di sejuta lebih. Terus turun. Nah, saya kejebaknya justru masuk di 10.000. 10.000 kan masuk. Wah, ini turun. Wah, udahlah. Saya close aja di 8.000. Jadi ketutup secara hitungan keseluruhan ketutup masih. Memang ada rugi tuh waktu di 10.000 saya sempat masuk. Lalu terakhir masuk lagi itu di Rp1. Sakit banget udah.
ini FTX juga katanya mau bangun lagi tuh dengan nama baru. Token baru juga kayaknya sih. Token baru, nama baru tuh marketnya. Jadi sebenarnya bukan dari si Sam sih katanya gitu. Jadi dari apa namanya, investornya. Mereka gitu. ya mereka ngasih usulan untuk dibangunkan lagi lah istilahnya. Karena mereka udah punya ekosistem yang lumayan gede kan gitu. Dengan si FTX kan sekarang dipimpin oleh yang baru ya. ya pimpinan yang baru itu kan dari investor-investor yang nyangkut di FTX kan, mereka jadi punya apa namanya perkumpulannya gitu. Nah dipilihlah jadi pimpinan FTX untuk mendata seluruh kekayaan FTX yang masih bisa diselamatkan gitu. Jadi yang mau exit, jadi dengan cara menjual aset-aset yang masih tersisa. Kalau yang sebagian malah nggak mau exit gitu, jadi akan bikin proyek baru dengan nama market yang baru. Mungkin perizinannya juga baru karena mereka rencananya pindah ke Amerika sih dari Bahama itu. Itu untuk koin FTTS sendiri gimana? Iya, itu agak bullish juga sih kemarin kan. Iya. Beritanya tuh. Jadi Bitcoin sempat rally kan lumayan dalam sehari itu. Setelah ada isu tersebut, yang tadinya mau exit malah pada beli gitu. Memanfaatkan momen. Begitu Binance sendiri nggak ngerilis ya? Iya. Oke, dari saya itu mungkin teman-teman ada yang mau nanyain? Ini udah jam 10 lebih sih. Kasihan juga Om Ridwan. Udah malam. Yo, yang mau nanya nih, kita kasih 5 menit lagi sebelum kita tutup. SLP Om Gano. Pak Eko, Ever tadi ada potensi turun lagi nggak tuh? Yang mana? Everscale. Ever katanya Om, yang tadi masih hangat kita bahas. Oh ini SLP ya, bentar. Ini SLP dulu nih, menarik nih. SLP. Gak apa-apa, yang Ever aja yang mana tuh Ever? Boleh. Di ini udah ada. Ada kan ya? Ada Ever itu di beberapa market ada sih. Nah itu tuh Everscale. Nah itu Everscale. Everscale ya itu. Ada bagus nih. Ini. Iya, wiki bagus ini. Itu pas pertama saya posting masih kalau dirupiahin 300 perak tuh. Kalau yang langsung join cuan kemarin sempat 800. Oh. Setelah research, wah ini kayaknya bagus nih. Mereka ada updatean gitu. Wah, ternyata naik lumayan. Paling kalau emang mau sedikit koreksi paling ya segini ya. Kalau dia mau ini bagus kok. Paling memang mau ini paling tunggu momen dulu, paling sekitar sini 0,4 juga boleh. 0,04 ya. Sekitar sini paling ini. Kalau buat jatuh lagi kayaknya enggak lah. Enggak. Kayaknya untuk itu. Kayaknya mereka ada updatean juga sih. Ya, seger mah kalau gitu mas lagi timnya emang terus update. Harga mah enggak inian. Jadi update yang kemarin itu mereka apa namanya? Launching yang payment gateway tadi itu untuk ATM di Bali. Oh. Karena di Eropa kan ini pas di bawah banget mereka rilis ATM di Eropa itu naik. Oh gitu.
Ya pas naiknya itu pas ATM di Eropa jalan. Ini kerja sama siapa? Cardano. Om, Om Gayo di 0,04 kalau mau Apple. ini dapat juga ya kalau nyarap sekarang jadi ini ya. Di staking kan? Ada staking ya kan ya? Ada stakingnya nanti saya buka. Itu tinggal diklik aja link Apple sekarang nanti kita buka bareng. Staking itu kalau enaknya itu kalau harga naik pada cuan itu. Jadi pas naik saya lepas dulu, nanti pas turun masuk dulu. Kan di situ juga ada USD, jadi saya tukar dulu ke USD gitu. Dan pas pokoknya gini, kalau kita staking di wallet baru, tunggu sampai 2 minggu biar muncul klaim leper. Nah, setelah muncul klaim leper, kalau memang dirasa lepernya naik, dilepas aja. Atau misalnya sayang nih lepernya masih nunggu naik lagi, lepernya aja dijual kan lumayan tuh ada keuntungan tambahan lah dari Katanya itu si Apple cuan ya. ya. Jadi mungkin ini kalau kita flashback ke tahun 2000-an, kalau kita staking pancake dapat sirup ya. Sirupnya bisa ditukar juga ke pancake. Nah, begitupun kita dapat kita staking Ether nih, yang satu koin nih. Staking Ether-nya doang di validator. Nah, kita dapat leper. Nah, lepernya bisa ditukar ke Ether atau kita kawinkan bukan kawinkan, dibikinkan liquidity antara Ether dan leper untuk di staking, untuk di farming, sorry. Di sana ada farming juga. Farming dan staking ya. Coba diklik aja linknya Om. Di Telegram ada, nanti saya share lagi ya. Bentar, saya share dulu. Kalau udah kayak gitu mah mendingan tukar ke Ether tuh, Ether di staking lagi. Ya enakan gitu. Jadi kita staking Ether, dapat leper, lepernya staking ditukar lagi aja ke Ether untuk dapat leper lagi. Nah, yang staking awalnya jangan dijual, yang dijual yang keduanya ini. Biasanya cuan terus di situ. Ether. Staking, ini nih di channel kayaknya. Itu lumayan tuh, saya dapat total hampir 2000-an kayaknya. Untuk dari itu. Ada berapa? Ini saya copy ya. Dulu itu staking farming yang ramai itu 2020 Om ya. 2020 ya betul. Di sini ada saksinya nih, Om Perdi nih. Dia ikut kita di pancake. Udah kenyang dong. Waktu itu kita masuk di 10.000, terus dia masuk ke Binance jadi 28, terus kasus sirup jadi 4.500. Nah, disitulah tantangan kita. Banyak member kita yang marah-marah, pingin dijual, ya sudah waktu itu saya beli aja. Lu misalnya masuk 10 juta, ya sudah saya ganti 10 juta, pancake-nya kirimin ke sini. Karena di sisi lain itu kan udah di Binance tuh, dan udah kedengeran setelah listing di Binance itu, tim Binance Lab udah intens ngobrol dengan pancake. Saya lihat mereka akan nyuntik dana. Wah, ini kayaknya keren nih gitu. Waktu itu kita exit barengan tuh rata-rata di 400, 500. Dan memang sedikit kita yang jual di 600 sih. Karena saya kira di 500 juga udah terlalu gila kalau kita nggak mau exit gitu. Karena toh kita beli
beli paling banyak itu di $1 sebelum masuk Buset. Binance kan. Cuman teman-teman banyak yang telat exit waktu masuk Binance 28.000. Ya sudah, kita staking aja. Nah, pas setelah listing itu biasalah. Listing kan pasti orang pada jualan muatan ya Om ya. Benar. Mm-mm. Terjun lah dia ke 4.500. Cuman sebentar sih di 4.500 kalau nggak salah cuma 2 hari. Langsung 5.000, 7.000. Ya, sideways-nya dia di $2. Itu nggak salah APR-nya masih gede itu maksudnya. Itu Hmm, 7 hari langsung balik modal kalau nggak salah sih. modal 10 BNB kalau nggak salah seminggu bisa bisa jadi 5 lah, setengahnya paling. ya jadi setengah BNB. Dan Itu dulu BNB waktu itu masih 400.000 ya Om ya. iya benar. Itu farming dulu gila-gila itu. APR sampai 500% sehari, buset. Tapi memang benar Hmm, itu, nggak bohong. Iya. Dan saya juga merasakan itu pancake, terus bakery. Jadi, Selain bakery apalagi ya? Burger ya, burger. burger, Burger. itu apa om? Aduh, Apa? Julde, Bukan. Julde, Julde. Juldi. Oh iya Juldi. Juldi itu Iya, kita dapat Juldi dari staking Julbi. Kalau kita hold Julbi dapat Juldi kan? iya, itu juga rame dulu. Hmm. Terus ada namanya algoritma stablecoin. Hmm. Masuk kalau Tapi tahu gitu. ada yang nggak sedapnya juga waktu itu kan ada Merlin. Cuman sehari Merlin saya malah belum tahu ini. Yang dulu gencar itu yang apa Robinhood. chef salah satu chef lah nggak perlu disebutin waktu itu kena juga. Untung beliau katanya udah turun, udah exit karena saya lihat saya masukkan di 80.000 tuh dalam rupiahnya. Belum saya staking dia naik ke 200. Wah, ini Nggak jadi saya staking lepas dong. aja dulu gitu. Nah, saya lepas sebagian, staking sebagian. Nah, yang di staking sebagian itu karena unlocknya agak memakan Lama. waktu kan. Turun Nggak lah. langsung di detik itu keluar kan gitu unlocknya. Sudah. Dulu itu APR-nya ada dari 10.000 kalau nggak salah. set. Itu dulu ada om. Tetris namanya. Itu orang Tetris ya. cuma pakai aplikasi dia, swap doang, dapat rata itu 1 BNB apa 0,5 dulu. Hmm. Wah, kan heboh itu dulu tuh. Ya. Dan 2020 mah cuan dari Telegram juga dari bekas Rain, CCTip. Oh, iya benar itu. Hmm. Ada Saya tiga total doge. 500.000 doge kalau nggak salah nemu dari Telegram. Lepas di 8.000 nggak sempet ngerasain yang namanya 10.000 doge. Ya, semoga aja 2025 ada kejutan lagi lah ya, 2024. Iya. Jadi intinya untuk sekarang ini perbaiki manajemen kalau memang kemarin ada kesalahan. Terus untuk nambah modal mungkin kita bisa juga ngegarap airdrop, misalnya ada yang testnet, terus airdrop yang kayak gitu. Kalau testnet ya usahakan dengan wallet baru sih. Jangan Airdrop nyepelein juga wallet airdrop ya, baru. Pak. Jangan nyepelein airdrop ya, Pak. Betul. Ya Uniswap dulu saya sempat panen, terus dari SRP juga sampai bikin apa Basecamp itu duit dari SRP dari airdrop. Buset. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama yang ngegarap airdrop juga lah, pada gila semua. Tapi yang lucu itu yang anak-anak baru kemarin, ya kan, garap capek-capek, nggak dapet, udahan mereka. Yang Ya mana? di situ lah om letak seninya. Benar. Dari Yang mungkin Aptos, 1.000 yang dikerjain, yang tembus cuman 2. Iya. saya ngerjain Aptos
sampai semuanya selesai, cuman ya mungkin nggak eligible karena memang terbatas kan untuk yang dapat aptosnya itu nggak semua dapat. Dulu juga waktu garapan yang Songbird juga kirain nggak bakal tinggi, ya udah garap aja, lupain aja. Langsung listing di Coin Tiger. Ada yang dapat sampai 50. Tuan ya. Nah, Ya intinya kan airdrop itu selain kita nyari token gratis, di situ juga kita bisa belajar tentang proyek baru, mereka punya apa namanya inovasi apa gitu. Itu sebagai pembanding juga untuk mengambil keputusan apakah kita mau beli proyek tersebut setelah kita garap airdrop. Kalau misalnya dirasa pas airdropnya kurang pas, ya jangan beli. Oke, mungkin kita tutup aja dulu ya Om ya. Udah tengah 11 nih, udah nggak ada yang nanya lagi kayaknya. Siapa? Aduh, gini ngobrol-ngobrol ngopinya nih enak banget. Ya. Ini kita sengaja apa namanya disambung biar sekali beres gitu. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Om Ridwan dari Random Signal atau Lucky Child ya. Itu di follow aja teman-teman. Di sana selalu update. Dan buat sponsor hari ini dari Nusa, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang nggak sempat join, nanti kita upload di YouTube setelah kita edit beberapa bagian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita tetap ngopi di hari Rabu, mungkin di jam 8 seperti biasa. Nanti dengan sponsor yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kamu sedang apa?